Salam luar biasa dahsyat. Tutup berita yang sedang kamu baca. Kamu mungkin cemas. Perang di Timur Tengah akan merusak keuangan kamu. Pikiran itu keliru. Nyatanya, pengeluaran harian masyarakat Indonesia sangat kuat dan justru menopang ekonomi nasional secara utuh. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Temukan jawabannya di Radar Ekonomi, memetakan fakta di balik angka. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Pemahaman terhadap fakta adalah kunci yang membuka pikiran, dan pikiran yang terbuka adalah modal utama untuk mencapai kebebasan finansial. Banyak orang merasa panik dan cemas membaca berita tentang perang dan krisis. Mereka berpikir bahwa ekonomi dunia akan hancur, dan ekonomi kita pasti juga akan ikut hancur. Pikiran itu wajar, tetapi faktanya data menunjukkan cerita yang sama sekali berbeda. Meskipun terjadi konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu dunia, ekonomi Indonesia justru menunjukkan daya tahan yang luar biasa karena konsumsi masyarakat kita sendiri sangat kuat. Harga barang terkendali dan masyarakat kita melakukan transaksi digital secara masif. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita mulai pembahasannya. Judul pembahasan kita hari ini adalah Laporan Nusantara, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional dengan fokus pada ketahanan ekonomi di tengah dinamika global. Sebagian besar orang memiliki keyakinan bahwa dinamika global atau krisis di luar negeri adalah sebuah bencana yang pasti meruntuhkan keuangan lokal. Itu adalah program pikiran yang keliru. Dinamika global bukanlah alasan untuk melemahkan keuangan, melainkan kondisi nyata yang justru menguji dan membuktikan seberapa tangguh keuangan kita. Ketahanan ekonomi berarti kita memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menopang diri kita sendiri, terlepas dari apa yang terjadi di negara lain. Bank Indonesia secara rutin merangkum kondisi spesial atau kewilayahan ini agar kita bisa melihat fakta secara objektif, bukan sekedar menebak-nebak. Ketika kamu melihat data dengan objektif, rasa takut kamu akan hilang dan berganti menjadi strategi. Tapi, ancaman apa saja yang sebenarnya paling nyata merusak dompet kita dari luar sana? Dan bagaimana persisnya hal itu mempengaruhi wilayah-wilayah di Indonesia? Kita bisa melihat epicentrum resikonya secara langsung, yaitu eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Banyak orang menganggap perang di Timur Tengah berarti kiamat ekonomi. Namun, jika kita hanya panik, kita akan mengabaikan fakta sebenarnya. Faktanya, risiko ini secara spesifik mempengaruhi prospek ekonomi global dan mengganggu rantai pasokan perdagangan internasional. Apa dampaknya pada kita? Secara langsung, ini memicu lonjakan harga komoditas global, khususnya harga energi dan emas, yang pada akhirnya menekan biaya produksi. Di sisi lain, ada dampak wilayah yang spesifik, misalnya di daerah Bali Nusa Tenggara atau Bali Nusra, di mana mobilitas wisatawan mancanegara dari Timur Tengah dan Eropa menjadi tertahan, sehingga menekan sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman di sana. Jadi, masalahnya bukan kiamat, tetapi penyesuaian biaya produksi dan perubahan pola kedatangan turis. Kalau krisis di luar sana malah menaikkan harga energi dan menekan kedatangan turis di sebagian wilayah, lalu apa kekuatan utama dari dalam negeri yang bisa menyelamatkan ekonomi kita agar tidak ikut turun? Jawabannya ada pada permintaan domestik kita yang bertindak sebagai perisai utama pada tahun 2026. Orang sering percaya bahwa kita sangat bergantung pada uang dari luar negeri untuk bertahan hidup.
Kenyataannya, kekuatan utama kita justru berasal dari konsumsi rumah tangga yang sangat solid. Mengapa bisa solid? Pertama, ada peningkatan penghasilan masyarakat di mana daya beli terjaga melalui pencairan tunjangan hari raya atau THR dan apresiasi kenaikan harga komoditas sumber daya alam. Kedua, faktor siklus alam, yaitu momentum panen raya padi dan jagung yang menjaga ketersediaan pangan kita. Ketiga, adanya stimulus fiskal berupa kelanjutan belanja sosial oleh pemerintah dan investasi pada proyek-proyek strategis. Tiga hal inilah yang mengisi kapasitas ekonomi nasional dan mengamankan momentum pertumbuhan tahun 2026. Secara nasional, kita aman karena konsumsi dan panen. Tapi, apakah semua daerah di Indonesia merasakan tingkat pertumbuhan yang sama? Atau ada perbedaan situasi di lapangan? Mari kita melihat matriks kinerja regional ini. Seringkali kita memukul rata dan berpikir bahwa jika satu daerah melambat, maka seluruh Indonesia ikut melambat. Padahal, faktanya setiap daerah memiliki pendorong utamanya masing-masing. Di Jawa dan Sumatera, pendorong utamanya adalah mobilitas masyarakat pada hari besar keagamaan nasional Idul Fitri dan panen raya, dengan sektor yang dominan adalah perdagangan dan penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman. Di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, atau Sulampua, ekonomi didorong oleh ekspor non-migas seperti besi baja, turunan nikel, dan pertambangan, dengan industri pengolahan hasil tambang sebagai sektor yang dominan. Di Bali Nusra, ekspor non-migas, komoditas tembaga, itu menjadi pendorong utama. Namun, ada fakta spesifik di Kalimantan di mana permintaan domestik justru tertahan karena aktivitas pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN yang lebih terbatas serta adanya penyesuaian produksi komoditas batubara. Melihat matriks ini, kita harusnya menyadari bahwa sistem ekonomi kita saling menutupi satu sama lain. Pertumbuhan di banyak wilayah memang terlihat jelas, tapi bukanlah pertumbuhan yang tinggi yang selalu diikuti oleh masalah kenaikan harga barang, kebutuhan sehari-hari yang tidak terkendali. Ketakutan terbesar masyarakat awam adalah uang mereka tidak ada harganya lagi, karena harga barang terus naik. Coba kamu lihat data ini. Inflasi gabungan kota yang terjadi terkendali pada kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Jika kamu membedahnya, komponen inflasi inti kita berada dalam kondisi stabil karena tekanan permintaan dari dalam negeri masih terkendali meskipun harga emas global berdampak secara merata ke seluruh wilayah. Untuk komponen volatile food atau makanan yang harganya sering berubah cepat, kondisinya aman di bawah angka 5%. Hal ini karena surplus pasokan tanaman hortikultura mampu menekan inflasi, mengimbangi naiknya biaya pakan ternak. Yang perlu kita waspadai hanyalah komponen administered price atau harga yang diatur pemerintah, yang mencatat peningkatan akibat lonjakan teknis. Lonjakan ini sebenarnya bersumber dari berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik dan penyesuaian angkutan udara. Secara kewilayahan, rentang inflasi tertinggi ada di Aceh, yaitu di angka 5,32%, dan terendah ada di Lampung, yaitu di angka 1,16%. Jadi, kenaikan harga yang terjadi sangat terukur dan masuk akal, bukan sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan. Kita sudah melihat bahwa pertumbuhan terjaga dan harga barang tetap terkendali. Lalu, bagaimana cara masyarakat membelanjakan uangnya dengan cepat dan praktis pada kondisi yang terjadi seperti ini?
Jika kamu berpikir bahwa kemajuan ekonomi hanya terjadi di perusahaan-perusahaan besar, kamu salah besar. Akselerasi ekonomi yang sebenarnya terjadi langsung di tangan kamu melalui smartphone. Lihat angka ini. Pengguna aktif Kris telah mencapai 60,4 juta pengguna dengan jumlah titik sistem merchant mencapai 43,9 juta volume. Dan transaksi ini masuk ke dalam Kris. Volume transaksi Kris melompat sangat tinggi hingga bertambah 133,20% secara year on year. Selain itu, pertumbuhan volume penggunaan internet dan mobile banking naik sebesar 34,96%. Jumlah uang beredar juga mengalami kenaikan sebesar 15,78% secara year on year. Angka ini secara langsung mencerminkan aktivitas ekonomi real masyarakat yang sangat solid, di mana masyarakat bisa membeli dan menjual barang dengan tingkat kecepatan dan kemudahan transaksi yang tajam. Ini adalah bukti bahwa masyarakat tingkat bawah hingga atas terus bergerak maju, dan jika pergerakan uang sedemikian bebas dan cepat di masyarakat, siapa yang mengatur dan memastikan semua kegiatan ekonomi ini tetap berada pada kondisi yang stabil? Ada sebagian orang yang merasa bahwa kestabilan negara ini hanya kebetulan saja. Padahal, kenyataannya kestabilan ini dicapai melalui proses manajemen kebijakan yang sangat terstruktur, layaknya sebuah orkestrasi. Bank Indonesia menetapkan bauran kebijakan yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjangkau ekspektasi inflasi dan memitigasi efek rambatan global. Langkah ini tidak berdiri sendiri. Ada sinergi yang erat dari pihak pemerintah pusat dan daerah melalui tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah, termasuk melalui optimalisasi gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera, serta program ketahanan pangan nasional. Target operasional dari semua langkah ini sangat spesifik, yaitu mengelola agar kegiatan permintaan barang dari dalam negeri tetap lancar, sambil memastikan kondisi eksternal tidak mengganggu keuangan kita di tengah eskalasi geopolitik. Jadi, setelah menguraikan semua data dari kondisi global, konsumsi lokal, tingkat harga, hingga adaptasi teknologi dan langkah antisipasi pemerintah, apa kesimpulan yang bisa kita terapkan untuk cara berpikir kita ke depan? Saat kamu menyadari seluruh susunan data ini, kamu bisa mengganti keyakinan lama yang pesimis menjadi keyakinan baru yang didukung oleh bukti empiris. Ada 3 hal utama yang menjadi kesimpulan. Pertama, pada aspek pertumbuhan. Kita melihat permintaan domestik melalui konsumsi rumah tangga dan investasi berada pada posisi yang solid. Kondisi ini menopang perbaikan ekonomi di sebagian besar wilayah dan bertindak sebagai penahan atau bantalan langsung terhadap kondisi ketidakpastian yang bersumber dari Timur Tengah. Pada aspek inflasi, indeks harga gabungan kota terjaga pada sasaran 2,5 plus minus 1%. Dengan makanan yang harganya cepat berubah, itu tetap di bawah 5%. Hal ini tercapai karena ketersediaan pasokan yang aman dan kebijakan yang dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, pada aspek digitalisasi sistem transaksi pembayaran berbasis digital memfasilitasi terjadinya inklusi keuangan, terutama bagi pelaku UMKM. Ledakan transaksi Kris sebesar 133,20% memastikan bahwa pertukaran uang untuk barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita berputar dalam jumlah yang sangat banyak dan cepat. Sahabat semua, ketika kamu memahami data secara rasional, ketakutan akan digantikan oleh kejelasan. Kondisi global memang bergejolak. Namun,
ketahanan domestik kita nyata dan terukur. Teruslah tingkatkan produktivitas kamu dan manfaatkan kemudahan digitalisasi yang sudah tersedia. Jika kamu merasakan manfaat dari analisis ini, pastikan kamu tekan tombol like, agar video ini direkomendasikan kepada lebih banyak orang. Bagikan dan share video ini ke grup keluarga dan kolega bisnis kamu, agar mereka juga terbebas dari kepanikan yang tidak perlu. Subscribe channel ini untuk mendapatkan analisis lanjutan, dan tulis komentar tentang strategi apa yang kamu terapkan pada bisnis atau keuangan pribadi kamu setelah melihat data dari hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.